far'i. Mat far'i itu adalah mat bagian yang kedua dari Jangan terlalu ribut ya. Jadi mat far'i ini mat yang lebih dari 2 harokat. Dan termasuk kalau di dalam metode ini mat far'inya dibahas di sini ada 4 ya, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat silah kubro, dan mat badal. Kalau di sini dia mat badal ini masuk dia mat far'i. Padahal dia 2 harokat kan, padahal far'i ini lebih dari 2 harokat ya. Karena mat far'i ini dikatakan juga dia mat yang yang dipengaruhi oleh unsur atau sesuatu ya kan. Seperti kayak kenapa mat badal masuk dia mat far'i di buku ini, karena dianggap mat badal ini dia terjadi mat badal karena dia pertemuan 2 hamzah ya kan, karena penyebabnya adalah hamzah. Mat far'i gitu juga karena hamzah bertemu dengan hamzah atau sukun kan mat far'i. Nah, jadi di sini mat badal meski dia 2 harokat, tapi dia karena tadi dia pengaruh dari hamzah, pertemuan 2 hamzah, yaitu matnya berubah karena hamzah tersebut, pertemuan 2 hamzah tersebut, maka dia dimasukkan golongan mat far'i. Tapi kalau dari segi harokat ya, segi harokat itu mat far'i masuk ke mat asli ya. Jadi nggak usah bingung ya. Jadi kalau misalnya ada satu materi itu mat badal dimasukkan dia ke mat asli, itu karena dia 2 harokatnya tadi. Tapi kalau dia masuk dia mat far'i, dia ditinjau karena dari tadi pengaruh dari hamzah, karena penyebabnya pertemuan 2 hamzah. Jadi aslinya mat badal itu adalah pertemuan 2 hamzah, itu aslinya. Contohnya misalnya amanu, misalnya amanu itu sebenarnya amanu karena di sini pertemuan 2 hamzah, jadi orang Arab itu membadalkan hamzah yang tadi sukun ini menjadi mat. Nah, makanya dia dibaca dua harokat ya, seperti itu. Tapi kalau dalam buku Abdul Aziz ya, kalau nggak salah ya Ustaz Abdul Aziz, itu dia karena dimasukkan golongan ke karena dia di sini dari 2 harokatnya, maka mat badal ini tetap masuk dia mat asli, dimasukkan golongan mat asli. Jadi ada 2 pendapat memang seperti itu. Dan saya pernah sudah menanyakan sama ustazah ya, sama beberapa ustazah. Ya ustazati, maksudnya kenapa mat badal itu masuk di mat far'i, tapi ada juga yang mengatakan dia masuk mat far'i, yaitu mat asli. Jadi dia bilang kalau dia masuk mat asli karena dia 2 harokatnya, tapi kalau dia masuk mat far'i karena tadi hamzahnya itu. Paham ya? Jadi nggak usah bingung ya. Karena di sini dia masuk mat badal, kita masukkan di sini saja. Oke. Yang pertama adalah mat far'i ini bacaan mat yang bertemu dengan hamzah. Nah, ini yang bertemu dengan hamzah itu ada 4 ya, ada 4. Jadi ada juga yang bertemu dengan dengan yang sukun. Biasanya langsung sukun itu biasanya sukun dengan mana di sini? Oh, di sini. Bacaan yang bertemu dengan sukun itu pada mat, biasanya mat, kalau di sini kalau mat sukun dia ada 2 ya. Yang pertama dia tuh ada sukun arid, ada juga yang sukun asli. Ya sudah, nanti kita bahas. Kita masuk ke mat far'i dulu. Oke. Mat far'i ini yang pertama adalah mat yang ditinjau dari bertemunya dengan hamzah. Ya, mat yang bertemu dengan hamzah. Nah, kalau yang tadi kan 2 sukun ya. Nah, ini hamzah. Jadi ada 2. Mat far'i itu ada 2. Yang pertama adalah mat yang bertemu dengan hamzah. Di sini dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah mat wajib muttasil. Apa itu mat wajib muttasil? Mat yang terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya satu kata apa? Misalnya ja'a atau sya'a. Nah, itu matnya alif bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kata. Contohnya misalnya susi ya kan, susi, anggap aja si ini adalah si hamzah. Saya nggak bisa dikatakan su tidak akan bermakna kalau saya bilang su. Namanya siapa? Pasti susi. Susi siapa? Susi Aisyah. Kalau misalnya bila si-nya itu adalah si hamzah. Tapi kalau misalnya hamzahnya dia Aisyah, susi Aisyah, maka dia bertemu hamzah
berbedakah kata itu lain lagi. Nah di sini itu mat jaiz nanti. Nah kalau mat wajib itu ya seperti itu tadi, mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya contohnya ya kayak tadi, misalnya siapa lagi, Ratna, anggap aja nanya itu si hamzah, ya kan, itu satu kata, paham ya? Seperti kata jaa, jaa itu kan datang. Kalau kata ja nggak ada maknanya, ya kan? Karena dia jaa, di situ dilihat penulisannya jaa, dalam Indonesia adalah datang. Apa bahasa Arabnya datang? Jaa. Jaa ada hamzah, ada panjang. Nah, itu namanya dikelompokkan menjadi mat wajib muttasil. Di sini namanya mat itu adalah muttasil, hukumnya wajib. Jadi ketika dia mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, wajib dibaca 4 atau 5 harokat, ya. Jadi dia harus panjang, maksudnya kayak gitu. Berbeda dengan nanti jaiz. Nanti kita ketika bahas jaiz agak masuk nanti nih ya. Nah, itu dulu ya ciri-ciri khas mat wajib muttasil. Ketika kita bertemu hamzah dalam satu kata, itu dia dinamakan wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harokat. Jadi harus konsisten. Kalau di awal ayat itu ketemu mat jaiz, mat wajib muttasil 4 harokat, maka ayat selanjutnya tetap 4. Nggak boleh nggak konsisten, di atas 4 di bawahnya 5, itu nggak boleh. Dalam etika membaca Al-Quran harus kita pilih mau 4 atau 5. Jadi dia ada 2 wajah ya. Contohnya di sini yang mat wajib muttasil di halaman 64, silakan dibuka biar lebih paham lagi. Ya. Apabila mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Dalam satu kata, artinya di sini ada tanda mat. Nah ini matnya itu fathah ya kasrah dengan sesuai dengan pasangan masing-masing. Ada alif, ada ya mat, ada wamat ya sebelum harokatnya. Nah, ketika ciri-ciri mat tersebut bertemu dengan hamzah dalam satu kata, contohnya tadi yang pertama, poin pertama, idza jaa, satu kata kan? Nah, terus berikutnya lagi yang kedua di kata wa anzalna minal mu'sirati ma'an. Nah, ma'a juga itu satu kata. Kalau dia cuma ma aja itu nggak ada maknanya ya kan dalam kata ini ya. Jadi ma'an baru dipanjangkan tetap 4 ya atau 5. Sama juga yang di berikutnya lil fuqara'i. Jadi ketika wakaf ndak wal lil fuqara, tapi ini harus satu kata lil fuqara ya. Jadi harus dibacakan 4 atau 5. Sama juga di sini di mana namanya nih lagi yang berikutnya hatta tafi'ah, nggak boleh tafi tapi tafi'ah, itu satu kata, berarti dia mat wajib muttasil. Nah seperti itu ya. Sama juga di poin selanjutnya, dia yang mutasilnya mana, su'an biqaumin su'an, satu kata ini kan nggak boleh dipisah kan. Nah, ini namanya wajib muttasil. Wajib artinya hukumnya wajib, nama matnya adalah muttasil. Apa itu muttasil? Muttasil itu bersambung. Dalam Indonesia itu bersambung. Jadi mat itu bersambung dengan hamzah, nggak boleh terpisah. Di poin terakhir wasyuhada'i ya. Wasyuhada, itu namanya wajib muttasil. Paham ya, wajib ya. Sekarang poin yang kedua. Poin kedua namanya mat jaiz munfasil. Jaiz munfasil ini apa? Apabila mat tabi'i ini bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, kebalikan dari wajib muttasil ya. Jadi namanya apa? Apa nama hukumnya? Apa nama matnya? Nama matnya munfasil, hukumnya jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu artinya boleh. Artinya dalam riwayah lain itu boleh, itu artinya boleh pendek. Maksudnya pendek dalam mat itu 2 harokat ya. Paling pendek kan 2 harokat mat itu ya. Mat itu kan panjang, tapi panjang paling pendek itu qasar. Qasar itu artinya 2 ya. Jadi 2. Nah, jadi kalau di riwayah lain itu ada dia membacanya memang boleh 2. Jadi nggak heran kalau kita dengar murotal itu ada panjangnya 2, ya kan? Musairi sendiri 2 ya. Nah, tapi kalau riwayah Hafs jalur asyitibiyah nggak boleh 2. Harus 4 atau 5, dia disamakan dengan wajib muttasil ya. Jadi dia kekuatannya seperti itu. Nah, contohnya pada halaman 65 kita lihat di sini. Dipanjangkan 4 atau 5 juga, tidak dalam satu kata ya. Contohnya di sini.
Yang poin pertama, qalu innama. Nah, di kata qalu, lu ini kan dia mat akhir dari kata pertama, ya kan? Mat ya, pokoknya dia kalau mat itu di akhir kata pertama, baru hamzanya itu kata pertama dari huruf pertama dari kata kedua. Contohnya tadi Susi Aisyah. Susi Aisyah. Jadi kalau riwayat lain boleh Susi Aisyah. Tapi kalau riwayat Hafs Susi Aisyah, itu contohnya. Jadi harus dia karena terpisah kata Susi, kata Aisyah, dua kata. Kalau hamzanya tadi anggap aja hamzanya itu Aisyah ya. Nah, sama di sini juga qalu baru kata innama, ya kan? Berikutnya lagi bala inna, kata bala dengan kata inna. Bala akhir katanya mat, ya kan? Inna awal katanya hamzah. Itu di ciri khas namanya jaiz munfasil. Jadi untuk mengetahui perbedaan wajib muttasil, jaiz munfasil itu harus kenali dulu ini satu kata atau dua kata. Paham ya? Itu aja kuncinya. Iya, itu kuncinya. Berikutnya lagi di sini. Qalu sama ya, qalu anu minu, ya kan? Terus sama ini lagi. Kama amana. Kata kama, kata awal yaitu kama, di akhir kata kama itu mat, ya kan? Mat alif, ya kan? Terus di kata amanah itu hamzah awal kata, ya kan? Hurufnya yang awal itu hamzah dari kata yang kedua. Jadi kata kama dengan kata amanah, ya kan? Ketika diwasolkan menjadilah jaiz munfasil. Di sini riwayat Hafs jalur asy-Syatibiyah harus panjangnya 4 atau 5. Ya, paham ya? Contoh-contohnya ya. Bisa bedakan? Wa'ala, kata wa'ala dengan absarihim. Wa'ala abasor. Nah, itu ala innahum juga. Ala lanya ini adalah akhir huruf di kata pertama tadi alif mat. Innahum itu kata huruf pertamanya adalah hamzah. Ketika diwasolkan panjangkanlah 4 atau 5. Nama hukumnya adalah jaiz munfasil. Nama matnya munfasil. Munfasil itu apa artinya? Dia terpisah, balikan dari muttasil, terpisah ya. Jadi artinya mat itu terpisah dari hamzah. Maksudnya dua kata atau dikata di lain hamzanya, ya kan? Dikata innahum. Baik, dan selanjutnya seperti itu juga semua ya. Qalu amwalahum bima unzila wa ma unzila waja'u. Nah, di sini waja'u itu apa? Kalau ja'u apa? Wajib muttasil. Kalau waja'u aba. Nah, apa itu? Aba. Jadi punya ini dia jaiz ya, jaiz dengan kata aba tadi ya. Abahum seperti itu. Paham ya? Oke, masalah ini insyaallah ini mudah. Berikutnya lagi apa? Kita poinnya nanti di situ latihannya. Kita tuntaskan aja biar tahu perbedaannya. Berikutnya adalah mat silah kubro. Nah, kalau tadi di mat asli itu namanya silah sugro. Sugro itu kan kecil ya. Kecil artinya dia dua harokat. Artinya di dalam mat itu kan paling kecil adalah 2 harokat ya. Sedangkan kubro ini, nah kalau di sini mat silah kubronya dia sama juga ini. Jadi ketika mat bertemu dengan hamzah untuk riwayat Hafs kecuali mat badal itu pasti sama ya, 4 atau 5. Nah, di sini dikatakan silah kubro karena hak domir tadi ini apabila hak domir bertemu dengan hamzah. Nah, sudah tahu kan ciri-ciri khas silah? Tahu kan? Sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun dan tidak bertemu hamzah. Kalau dia bertemu hamzah, ya kan? Meski dia di sebelum dan sesudahnya tidak ada sukun, tapi dia bertemu hamzah, inilah yang dikatakan namanya silah kubro. Kalau kita istilahnya silah tawilah ya, silah tawilah. Kalau qasiro kan kata qasar itu 2, tawilah itu berarti lebih dari 2 ya. Berarti di sini bacanya 4 atau 5 harokat. Silakan dibuka pada halaman 66. Silah kubro atau silah tawilah apabila hak domir bertemu hamzah. Hak domir bertemu hamzah. Perhatikan di sini hamzanya ketika sudah tahu ya ciri-ciri khasnya ya.
Nah, di sini contoh di poin pertama. Indahu illa. Jadi kata indahu di akhir kata indahu itu ada hak domir, ya kan? Hak domir ada silah, ya kan? Nahu terus di setelahnya ada hamzah. Maka dalam dobat itu di Al-Qur'an itu dia sudah ada tanda benderanya pada waw sogiroh tadi, waw kecil. Kalau dia sebelumnya doma dia kan ada dua aja, kalau ndak kasroh doma, ya kan? Nah, jadi di sini namanya silah kubro atau silah tawilah. Jadi kalau susah kata tawilah bilang aja silah kubro, ya. Panjangnya sama 4 atau 5 juga. Nah, berikutnya lagi di poin kedua. Wa inda rasulihi illal ladzina. Nah, di sini kata rasulihi, awal kata rasulihi itu ada hak domir, hi. Tetapi karena dia ada bertemu setelah setelah huruf kata rasulihi ini ada kata illa itu awal huruf illa itu adalah hamzah, maka dia hukumnya silah kubro. Jadi panjangkanlah itu 4 atau 5 harokat, ya. Paham ya? Nah, sama lagi di sini poin selanjutnya, malahu ahlada, atuhu ahlada, sama wa bainahu amada, sama itu. Sama juga di sini ta'wilahu illallah, sama wa rasulihi ilal ladzina, dan seterusnya, ya. Paham ya? Ciri-ciri khasnya sudah bisa membedakan antara wajib muttasil, jaiz munfasil dengan silah kubro. Sama-sama bertemu hamzah, panjangnya sama-sama berapa? 4 atau 5. Di kalau dia ketika dia wasol itu panjangnya sama semua, ya. Jadi kalau mau panjang, kalau mau enak konsisten, kalau saya pribadi, saya kalau sudah ketemu ini saya samakan. Saya 4, saya suka angka 4 daripada 5. Jadi saya suka bacanya 4 karena 2 kali matobi. Jadi saya mudah, jadi saya konsisten, ya. Itu kalau saya pribadi. Kalau teman-teman mau coba silakan, asal ingat jangan sampai lupa. Tadi saya mau berapa ya? Tadi perasaan ini 4, 5, jangan sampai. Lebih baik untuk kalau kita samakan saja. Kalau kita mau bilang 5, 4. Kalau saya pribadi saya samakan. Nah, perbedaannya adalah ketika wakof. Ketika dia wakof untuk mat, di sini ada catatannya. Pada mat silah di bawah. Oh, ini ada. Oke. Baik, catatannya perhatikan di jaiz munfasil ketika wakof. Itu tadi kalau wasal sama semua ya, serempak 4 atau 5 ya. 3 tadi hukum ini ya. Harus dihafal ya perbedaannya, yang mana beda wajib muttasil, jaiz munfasil, silah kubro. Ketika wakof kalau wajib muttasil. Di sini wajib muttasil enggak catatannya. Oke, saya berikan catatan. Nah, kalau wajib muttasil ketika dia berhenti dalam riwayat jalur asyidiyah itu dia sama 4 atau 5 atau 6. Jadi tambah lagi 1 atau 6. Nanti akan terjawab ketika kita sudah selesai semua hukum-hukumnya, ya. Nah, jadi 4 atau 5 atau 6 silakan dicatat tambahan. Ketika wakaf di tambahan di halaman 63 itu, atau terserah mungkin pada saat di halaman 64-nya. Kalau saya sih paling enak di halaman 63. Di situ panjangnya 4 atau 5, tulis di situ wakaf waqiu. Kalau saya sih singkat gitu, waqiu berarti wakaf. Kalau nggak tahu ya tulis aja wakaf 4 atau 5 atau 6. Jadi 3 wajah. 4 atau 5 atau 6. Ya. Jadi wajib ini tetap panjang ketika dia wakaf. Nah, akan saya jelaskan kenapa dia ada 6-nya, karena dia mengikuti nanti mat arti sukun. Kalau mat arti sukun dia di situ ketemu ketika di akhir kata itu ada mat wajib muttasil, ya kan? Tapi kita wakaf misalnya ketika kita arti sukun itu kita bacanya 6, jadi juga ikut 6. Jadi dia ikut 6. Jadi panjangkan karena dia di sini wakaf. Tapi kalau dia di pertengahan wajib mutasilnya tetap aja kita 4, ya kan? Tapi ketika kita wakaf, kalau kita mengambil arti sukun di akhir kata, biasanya kan ada gitu ya. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim, 6 harokat kan? Ketika kita bertemu dengan wakaf pada wajib mutasil, maka panjangkanlah dia 6. Jadi konsisten. Karena dia di situ arti sukun juga. Namanya karena dia bertemu
dua hukum tadi ini wajib muttasil dengan arid disukun ketika waqaf, dinamakanlah dia namanya mat apa? Ada yang tahu? Muttasil arid. Jadi muttasil arid itu namanya, ya. Silakan dicatat. Ketika dia terjadi ketika dia waqaf pada wajib muttasil ini, maka namanya adalah apa tadi? Mat arid muttasil. Atau muttasil arid muttasil. Kenapa? Karena dia pertemuan antara dua hukum tadi, ya kan? Dia sama-sama kuat. Ya, jadi ada wajib sama arid disukun. Nanti dia arid disukun. Tak kasih aja duluan. Sudah ya? Pusing gak ini? Jangan dipusingin ya, kalau misalnya belum paham ya udah lewatin aja, nggak usah dipikirin. Terima apa yang bisa kita terima. Yang penting tahu ciri-ciri khasnya. Nanti kan kita bahas-bahas ulang-ulang lagi tuh. Sambil jalan. Sambil jalan. Lebih baik pusing berarti mencoba untuk belajar. Karena ada anak murid, salah satu anak murid saya begitu, dia sampai mimisan dia, kasihan. Karena apa? Rupanya dia pelajarannya itu betul-betul dipikirin, sampai tidur dia pikir-pikirin. Jadi bilang, kenapa tidak ada masuk-masuk, tidak ada keterangan? Maaf Ustazah, saya nggak berkabar tuh karena saya pernah bertanya kalau di kelas talak ini 3 kali nggak ada anu itu dikeluarkan gitu kan. Jadi saya pilih begitu lah Ustazah. Ya anti termasuk etika nggak baik lah begitu, gitu. Tetaplah masuk baik-baik pula, lebih baik pula. Tapi karena saya akrab kan, jadi saya jadi anu aja. Jadi kenapa pasti ada sebab. Kenapa sebabnya itu keluar? Saya jujur aja saja, kalau sudah materi saya pusing. Saya itu saja, tapi anti tidak ada kelihatan. Dia tuh nggak ada kelihatan kalau dia bingung. Dia pintar jawab, bagus anunya, bagus gini-gini, bacanya bagus. Ternyata dia pusingin sampai dia mimisan. Akhirnya saya bilang ya udah materi nggak usah masuk aja, pelan-pelan. Paling ketika dia tahsin aja, baru saya kasih sedikit-sedikit yang nggak terlalu berat. Karena istirahat aja dulu. Jadi makanya saya tanya, ini ada pusing kah? Saya mau mikir. Iya, sudah mikir. Langsung keluar gitu. Yang penting kenali ciri-cirinya ya. Ketika membaca, kalau misalnya nama-namanya nggak usah dianuin. Saya sih menjelaskan ya profesional ya apa yang saya. Karena pasti teman-teman ada yang ingin tahu juga ya kan apa namanya ya kan? Ya sudah di atas gitu ya. Insya Allah pelan-pelan saja. Saya juga dulunya begitu. Awalnya saya pusing-pusing juga, nggak pusing sih. Ya udahlah, kalau saya nggak paham saya nggak mau ngejar. Tapi saya orangnya kepo. Saya itu apa ingin tahu. Semuanya kayaknya pintar-pintar semua. saya orang yang gitu. Semua pada pintar-pintar semua. Saya harus tanya. Saya tanyalah sama yang pintar. Anti tadi paham kayak gini-gini. Jelaskan atau saya kenalkan, jelaskan kayak apa sih kok saya nggak masuk-masuk ya kalau itu nggak masuk-masuk gini-gini. Baru dijelaskan. Kalau misalnya dapat, oh begitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak ya udah, berarti belum saatnya. Paling berdoa sama Allah. Ya Allah mudahkan ya Allah, saya belum paham yang ini. Lama-lama akan paham. Oh begitu sudah. Oh masya Allah, ternyata pada saat pertemuan begini baru saya paham. Memang begitu. Artinya kita sabar ya. Oke baik ya, kita lanjut ya. Ini Mas Ustaz. Paham gak ini ya di antara tadi ini? 19 kabel. Salah ya, ciri-ciri khasnya ya. Catat aja lah, pokoknya yang penting catat aja. Nanti saya singgung-singgung kok gitu. Oke, baik, berikutnya yang terakhir di sini yang mat badal. Mat badal itu contohnya di mana? Pada halaman 6. Apabila hamzah bertemu huruf mat, panjangnya 2 harokat, beda sendiri kan? Baik, lihat halaman 60. Salah ya, tadi belum wakofannya belum selesai ya. Baik, yang kedua jaiz munfasilnya dulu. Kalau wakof jaiz munfasil itu dia 2 harokat. Silakan dicatat 2 harokat. Kenapa dia 2 harokat? Karena ketika dia wakof dia tidak bertemu hamzah, maka dia kembali lagi ke mat aslinya, yaitu mat tabi'i, ya kan? Ketika dia wakof. Jadi 2 harokat. Kalau arti kata jaiz ini tadi sudah saya bilang ya, itu bahwa boleh 2 harokat, boleh pendek itu dalam kalimat itu 2 harokat. Oke, baik, kalau silah kubro ketika wakof maka dia tidak panjang, dia menjadi hak sukun. Silakan dicatat. Yang ketiga masilah kubro ketika wakof dia jadi hak sukun. Dia sama dengan silah kosiro tadi ya, silah sugro ya. Ketika dia wakof dia hak sukun sama. Kadang orang kayak gini,
Kalau dia paling sering sih dilanggar itu dia masilah kubro ketika dia wakaf, karena dilihat dia ada bendera, ya kan? Ada benderanya, makanya dia langsung dipanjangkan. Misalnya dahu, dikira 2 harokat, padahal dia jadi hak suku jadi indah, ya. Jadi kesimpulannya sila sugro, sila kubro ketika dia wakaf jadi hak suku, ya. Oke, baik. Kalau di mad badal di sini perhatikan mad badal. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ini kalau di kolom yang apa namanya, hamzah atau hamzah qatah, hamzah biasa bertemu alif. Hamzah atau hamzah bertemu ya, bertemu hamzah atau hamzah bertemu waw. Perhatikan di sini. Rabbana innana amanna ini berasal dari dia amanna berarti dia apa? Jadi hamzah yang kedua ini maka dia dibadalkan menjadi mat, aslinya seperti itu. Jadi apa? Amanna. Berikutnya lagi nah, dikata imana. Kata imana juga ini badal. Jadi imana, jadi imana, ya. Kalau yang penting gini, ketika kita panjang, kita lihat di rosem dobat ya, dobat Al-Quran itu sudah dimudahkan. Itu kalau mad badal sudah kita tinggal baca aja. Tapi kalau misalnya aslinya dalam kutub itu kadang pertemuan 2 hamzah. Ini sebenarnya seperti amanu itu dia amanu, harusnya baca amanu. Itu nanti ketika ada kita wakaf, ketika wasol dia itu nih ya, contohnya itu nih ya kan, itu nih. Tapi ketika kita iktidal di situ harus dibacanya nggak boleh itu nih, tapi itu nih, jadilah badal. Kalau ini sudah dimatangkan, kata amanu ya kan, kata amanna. Nah, al-imana, terus apa lagi? Wama utiya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau saya simpulkan gini aja kalau nggak mau pusing. Setiap ada hamzah, baik itu hamzah begini atau hamzah begini, kalau panjangnya 2 harokat, baik itu dia di depannya itu ada mat alif atau dia ya atau begini ya, atau begini terserah. Yang penting ada hamzah atau dia waw, ya itu dia panjangnya. Itu namanya bukan mat tobi'i lagi. Kadang kalau misalnya apa hukumnya, padahal hamzah yang panjang nih, ya kan? Hamzah yang panjang, yang 2 harokat, dikira mat tobi'i kan? Memang ciri khasnya kayak mat tobi'i kan? Tapi karena awalnya itu hamzah atau hamzah qatha ini, ya kebetulan sama mat, itu dinamakan, sudah berubah namanya mat badal. Gitu aja sudah praktisnya begitu. Hamzah berarti. Iya, hamzah. Pokoknya siapa hamzah? Hamzah toh? Hamzah berarti i-nya apa? Iya, mat badal. Terus i-nya lagi. Ini contoh nih. Amanna berarti amanahnya bukan matobi. Kadang orang matobi padahal dia hamzah yang panjang. Pokoknya yang hamzah yang panjang 2 harokat itu dihukumi mat badal. Baik itu dia mat badal dari pengganti badal atau dia memang hamzah asli 2 panjang, namanya mad badal. Kayak Quran, Al-Quran itu kan bukan pengganti badal, jadi nggak semuanya badal. Jadi kesimpulannya kayak gitu, setiap ada hamzah yang panjang itu namanya dihukumi dia badal. Itu sudah deh. Karena kalau saya kasih tahu lagi perbedaannya yang mana badal asli dari badal itu atau asli hamzah, nanti pusing lagi, nggak usah dulu deh. Nggak usah. Yang penting pokoknya kalau ada bacanya hamzah yang 2 harokat, itu panjang. Sekarang kita bedah di sini biar kenalin. Tadi sudah ya, al-imana itu yang mana paham badalnya? Yang poin kedua. I kan? Ima. Berarti imana. Berarti i-nya yang kalau ma-nya matobi'i, ya kan? Terus berikutnya lagi. Kita cari. Wama utiya. U ya kan? Itu panjang u. Terus berikut itu mad badal. Sekarang walal akhirah. Yang mana nih mad badalnya? Akhirah. Nah,
Nah ya kan, A juga kan. Nah terus lagi minal ula, ya yang mana mat badalnya? Ula. Nah gitu aja gampang kok. Amanu, nah, berarti hamzanya. Oke, sekarang saya tanya berikutnya di yang mana badalnya? Oke, berikutnya Ini mana? tahu sudah kan? Terus wajah, ya kan? Nah, terus roa berarti badal kan? Wanaa badal juga toh? Nah, gitu aja. Paham sudah ya? Nanti akan kita pusing itu ketika nanti kita wakaf ibtida nanti ya itu kalau ketika kita sudah masuk Al-Qur'an kita baca. Nanti akan menjelaskan. Coba baca dari hamzah tersebut. Hukum apa itu bacanya? Biasanya ada kayak gitu. Cuma ini sudah matang ini dalam Al-Qur'an ini sudah dibadalkan sudah. Jadi dia jadi jangan lagi bilang mat tabi'i, tapi dia mat badal. Paham ya? Mudah toh sekali ternyata mat itu gampang aja kan sebenarnya asal kenali ciri-cirinya ya kan. Awal-awalnya tadi bingung ya kan. Pas sudah dijelaskan gini paham kan. Begitu juga anak waktu jadi tolibah. Begitu juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Mat far'i. Ini baru mat far'i yang bertemu dengan hamzah. Nanti yang sukun jangan dulu deh. Ini dulu pahami. Karena kalau sukun ini harus memang di sini paling banyak sukun yang anak murid saya ada beberapa kali, tapi tidak semuanya. Beberapa kali baru dia masuk, baru dia paham. Sama kayak antuna kemarin kan, bingung kan antun ya kan, pusingnya kan ya. Udah nanti kan kita ulang lagi nih. Insya Allah nanti ini paham. Karena apa? Kita sudah pernah bahas soalnya. Oke, ada pertanyaan. Yang mat far'i bertemu dengan hamzah 4 tadi ini. Silakan ya, jangan anu ya. Astagfirullahaladzim, saya kalau sudah ketawa udah sadar. Yang mat badal itu kan ada catatan itu saja. Mana? Catatannya di mat badal itu. Nah ya ini baru aja saya bilang, ini ternyata ada yang kira nggak ada. Jadi saya mau ngasih itu takutnya kalian pusing nggak paham. Itu tadi itu kita baca kalau kita memulai dari Ya, baca dulu. Biar nanti saya beri pemahaman. Nah, silakan baca. Tumina amanatahu. Jadi kalau kita bacanya mulai dari situ dia jadi tumina. Bukan tumin. Oke, kita bagaimana cara karena sudah ada catatannya, bikin ada catatannya sehingga saya nggak mau ngasih ini dulu ketakutnya antum semua itu pusing yang kayak gitu. Baik. Perhatikan. Saya bacakan dulu ya biar paham ya. Apabila memulai kata hamzah ini utuni ya kan, padahal bukan utu di sebenarnya ituni sebenarnya ituni, dan semisalnya pada hamzah pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya sehingga termasuk dari mad badal menjadi. Nah ini ada di bawah ituni. Oke, kenapa dia ituni? Perhatikan. Tadi hamzah wasal toh? Hamzah wasal itu adalah hamzah, ya kan? Satu. Yang kedua mana tadi? Yang kedua hamzah. Ini kan? Oke, perhatikan di sini. Ketika di awal. Ini ada 2 hamzah toh? 1, 2. Kalau hamzah ini pertama pasti diberi harokat nanti kan. Nah kita nggak tahu, bingung harokat apa ini, ya kan? Di sini hamzah ini dia letaknya hamzah kotonya dia bentuk alif, ini alif atau waw atau ya. Hamzahnya nih, iya. Ini ya kan ini namanya ya. Berarti kalau ya itu berarti berarti dia iya. Jadi nggak usah pusing. Pokoknya gitu, cari lihat aja rosomnya. Berarti di sini asalnya adalah dia dibacanya adalah di sini hamzah wasalnya dikasih harokat kan karena dijadikan huruf ya. Kan di mangkok. Di bawah hamzah itu. Nanti kalau ada hamzah di bawah wow, pas di sini kita kasih sudah hamzahnya ada itu nanti dalam Al-Qur'an. Tadi Ana mau ngasih dulu takutnya pusing gitu karena ada yang pusing saja pusing. Saya trauma tuh anak murid saya ada yang kayak gitu satu. Jadi saya nggak mau terlalu memaksa. Ternyata ada di sini ya. Oh ada di bawah juga ya. Masya Allah ya sudah ini sudah. Ada juga yang pernah saya dengar itu dia
Menganggap remeh saya. Ada juga pernah saya dengar itu di huruf ketiganya itu kalau harokatnya i, maka huruf awalnya itu maka Sahih, dibaca itu memang kaidahnya seperti kayak gitu. Tapi berbeda kalau dilihat dari sini, enggak. Kita kalau dilihat untuk mad badal, awalnya juga saya pertama nggak belajar, saya taunya ini apa? Tuli kalau saya gitu kan. Yang ini kalau berbadal tidak. Kalau badal itu kita lihat pinnya dulu. Karena dia mengganti huruf itu. Karena hamzah ini kan dia ibaratnya gini. Hamzah itu seperti kayak model dia akan alif dia kadang berdiri pada huruf mat itu. Kalau dia ada alif, kadang kan kalau di alif dia begini ya, atau di bawah tergantung harokat. Itu ada juga cara penulisannya. Kalau dia hamzahnya di bawah berarti dia i. Kalau dia fathah atau dhamma dia pasti di atas, gitu kan? Tapi kalau dia kadang di atas huruf ya, ada juga kadang di atas huruf ya. Berarti bukan huruf ya dibaca, itu hamzah kotor, tapi dia badannya pakai mat ya. Sama wow. Apa dibacanya? Ini pasti hamzah sudah dibaca. Rata-rata tuh huruf yang di atasnya itu yang dipakai. Kayak gitu, itu namanya dibadalkan. Paham ya? Nah, contoh di kata apabila mulai kata nih. Ya kan, padahal sama-sama doma kan itu Ustaz? Ya kan? Tapi berbeda kan ketika dibaca badalnya kan? Jadi lihat dari rosumnya. Nah, kan udah di sini dia tadi apa? Hamzah wasal. Terus apa lagi dia nih? Ada hamzah tapi di atasnya waw. Ya kan? Tumina. Maka ini dibadalkan, ini hilang. Ada waw, makanya sudah dilihatkan di sini. Ini namanya badal, berarti jadi apa? Tumina, panjangnya jadi 2 harokat. Aslinya adalah tumina. Ketika dia di sini ini hamzah wasal, kenapa saya jadi ya? Nah, hamzah wasal ini kan tak terbaca, nggak terjadi badal dia kalau dia misalnya ada kata wa di sini atau salah huruf apa ya biasanya kalau tumina tuh saya lupa. Coba Al-Baqarah ayat 283 ada yang bisa buka, ada bawa Al-Quran nggak? ayat terakhir itu. Banyaknya Al-Quran itu. Ya, yang terdekat silakan buka Al-Baqarah 283 biar kita enak. Karena dia berbeda bacanya, dia tidak akan terjadi badal kalau dia nggak tidak di situ. Karena hamzah wasal itu tidak akan terbaca kalau di tengah ya kan? 283. Coba bacakan silakan. Siapa yang duluan dapat? 283 cari yang mendekati kata tumina. Siapa duluan yo dapatnya umroh yo. Amin. Doa itu. Ya, coba. Itu yang ada pertengahan itu, ada yang ada utumina, baca coba di situ. Kalau terlalu panjang carilah ya dekat-dekat di situ. Awal kata apa coba? Silakan. Nah, itu dibacakan sama Ustaz. Ladzi tumina. Nah, apa? Fal yu'addil ladzi tumina. Nah, gitu kalau jadi lazi tumina. Jadi apa? Di awalnya lazi tumina berarti huruf zal ya? Ya kan? Ya kan? Baru ada ya. Ada ya sukun. Ada yang lazi gini kan? Berarti dia iltiqos sakinan ya kayak gitu. Tumina. Lazi tumina. Nah, di sini karena dia apa? Lazi ketika dia bertemu ini kan hilang kalau dia mat kan, kalau dia ada sukun kan, dia mana dia jadi lazi tumina. Berarti di sini nggak terbaca dia, nggak jadi badal. Lazi tumina amanah gitu ya, amanah ya. Terus amanah tahu ya kan. Nah, ketika dia diwasolkan dia nggak terjadi badal. Tapi kalau kita memulai di sini, jadi kalau misalnya dalam ujian ini pasti diibtidakan. Ibtidah itu memulai setelah waktu. Jadi di sini terjadilah badal. Nah, jadi jangan terkecoh kalau dia badal, kalau memulai dari ada hukum badal, ada hamzah, lihat aja ini nggak usah lagi yang proses huruf ketiga, nggak berlaku itu kalau sudah di sini. Nanti pusing sendiri, saya juga pusing. Padahal kan doma. Ternyata dari dobetnya aja. Itu khusus untuk badal saja. Ya, paham ya? Mudah toh? Jadi kalau orang jarang sih wakaf sini, tapi kalau ujian pasti ini sudah. Kalau kita mengambil suatu kayak saya kemarin lazi itu mina bukan lazi sangat ketika baca sudah di ini hamzahnya ikut dimainkan. Ya Ustaz ya bacakan surah Al-Baqarah ayat 283. Pada di kata ini coba jelaskan.
ada hamzah, dua hamzah itu. Saya jelaskan kan sudah tahu ya kan. Di sini ketika baca ini ketika ibtida maka terjadilah dia badal. Kenapa? Kalau dia selalu nanya kenapa? Karena pertemuan dua hamzah. Gini. Kalau dia wasal gitu. Tapi teman-teman enggak begitu. Nah, dosa pusing, yang penting tahu cara bacanya dulu. Kita turun langsung. Ya, enggak juga sih apa tuh namanya. Nanti Allah kok ala abrek ilmu kita itu lama-lama paham. Itu sih yang Ana rasakan. Oke, paham ya? Nah, ada lagi pertanyaan? Apabila ada kita latihan. Baik, kita latihan sekarang sini. Dibuka halaman tadi itu penjelasan biar paham. Satu-satu aja ya. Iya. Kayak dari Ustadz kan. Sama suruh pindah. Bisa sejarah. Iya, kan kemarin sudah sejarahnya kan, sekarang giliran. Sama suruh pindah. Oh, suruh pindah. Tadi enak-enaknya sudah di sini. Baca saja. Iya. Silakan. Iza Ya, aja. Iza aja. Nampak. Halaman 4. Buka bumi. Tak berbentar. Dia tuh terlalu penuh jadi kalau dibuka pasti tumpah. Ya, barakallahu fiik, pindah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, shotnya di nasru. Ya, ini sekalian loh ya. Hukum-hukum kemarin-kemarin tidak dilupakan. Hitung dulu. Idza jaa nasrullahi. Lagi, coba. Nas. Nah, tajamkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Masya Allah, lanjut. Masya Allah. Berikutnya. Iya, Tois. Persis. Mencinta apa, Tois? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Oke, sedikit aja jangan terlalu ditarik. Nggak apa, karena kalau tahu bahwa kita takaluk di ainnya sudah bagus, Masya Allah. Cuma kalau sudah sempurna gini, saya mau sempurnakan lagi gitu. Ibaratnya kita sempurnakan lagi. Sekali lagi, sedikit lagi. Ulangi. Di minal aja, minal mu'siro. 38 subscriber itu juta. Minal mu'siro. Iya, seperti itu ya. Mu'siro. Jadi jangan terlalu berlebihan. Karena sudah bagus kayaknya. Berlebihan tidak bagus. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut coba. Innamas shadaqat. Shadaqat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Faqatilul lati tabghi hatta Hattanya mat apa itu? Udah ada hamzah kan? Kalau mat hari itu lebih dari harokat pertama apa? Ada benderanya. Yang kedua ada hamzah atau ada sukun. Kalau ini kan ada hamzah. Kalau itu nggak ada, berarti dia tetap matobi tabiri. Dia gaming pro. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Oke, di yang mana yang wajib mutasim? Tafi. Iya, tafi'ah. Ya. Kalau ila amri itu apa?
mad jais. Oke. Masya Allah. Lanjut. Barakallahu fiik. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. Ya, oke, di sini usahakan kalau ikhfa itu di jadi min itu bagus sudah, min su sama fala coba kita afka fala ya itu ya. Oke, baik, di sini yang mana yang dikatakan wajib muttasil? Ya, Karena dia ada dua ini ya kan, jadi wajib yang mana? muttasil. Iya, kalau wa iza aroda Itu yang jais jadi siapa? munfasil. Iya. Yang mana yang nama matnya apa? Jaiz atau munfasilnya? Nama matnya apa? Muttasil. Ya. Munfasil, hukumnya jaiz. Kayak gitu ya. Kalau ada ditanya apa nama, jadi kalau orang Arab sana itu dia jarang dia bilang jaiz, dia bilang munfasil. Hukum jaiz, jaizah, dia apa ya, jawaz maksudnya. Tapi kalau kita bilang jaiz munfasil, ya. Oke, lanjut berikutnya. Majais. Waji'a bin Jangan bin. Iya, bin. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Oke, yang mana wajib muttasil? Wasyuhada. Hah? Apa? Sebutkan. Wajib. Dia ya. Kalau di kata syuhada'i itu apa? Jais munfasil. Kenapa dia jaiz munfasil? Wasyuhada'i. Waji'a itu tadi apa? Wajib Tasil. wajib muttasil kan? Nah, karena dia satu kata ya kan? Terus wasyuhada'i apa hukumnya? Jangan lihat ke lain. ini mau memahami antum itu sampai mana itu pemahaman? Yang tadi ku ajar itu Ki. Syuhada itu satu kata toh. Wajib tasil. Iya, wajib muttasil juga. Karena kalau kita bilang jaiz cacat lah dia hukum anunya bacaannya kan wasyuhada nggak mungkin ya kan, karena ada hamzah ini apa fungsinya ya kan. Nah, jadi di sini tapi kalau kita wakof di sini lah nanti kalau kita wakof dia namanya muttasil arid karena dia wakof ya. Oke, paham. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya di majais munfasil, silakan Ustaz di bunga pertama. Alhamdulillah. Langsung aja Ustaz. Bercanda Ustaz. Bercanda Ustaz. Bercanda. Skill. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama nahnu muslihun. Oke, untuk qalu itu sudah lebih dari 2 harakat. Qalu, tapi kalau bagus itu innama harusnya sama sama tuh lagi. Nah, sodanya sofi lagi muslihun. Ulang lagi Ustaz. Qalu. Enggak, qalu gitu aja. Qalu Iya. innama nahnu muslihun. Haknya muslihun. Muslihun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada tanda bacanya itu belum ditanya. Enggak. Oh, enggak ada. Cuma satu itu aja pasti mata apa namanya? Wah, sesuai judul di atas. Mas Iya, Jahit. itu makanya jangan satu di sini ya sudah. Tapi kayaknya Warnanya terang sendiri. lanjut. Yang ku ajari tadi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Oke, nah di sini kan ada beberapa mat juga kan sebelumnya kita kita merojaah lagi. Kalau bala pasti sudah itu jaiz munfasil karena cuma satu ini aja ya dicontohkan ya kan karena dia dua kata. Terus kalau robbahu
Bihi itu ada domir itu kan, apa hukumnya? Mat silah sugro. Ya, kenapa dia sila sugro? Karena dia ada had domir bertemu dengan tidak bertemu dengan hamzah dan tidak Itu diawali. aja ya, tidak bertemu dengan hamzah. Oke, silahnya tidak bertemu dengan hamzah. Ya sahih, 2 harokat. Oke, baik, lanjut. Berikutnya. Mas Anissa sakit ya? Habis ke gunung ya? Ya, Ih, panjangnya ya? Iya. Bunganya panjang tuh. Oh, sebar-sebar ya. Ayo, baca silakan. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Oke, perhatikan di kata A-nya yang panjang. Tidak boleh qalu anu, tapi anu. So, baru satu lagi. Amanas sufaha. Oke. Coba baca lagi. Samsiah. Itu samsiah. Boleh dibagi 2 kalau nggak mau semuanya. Di wakofnya itu. Lah, Yang silakan berhenti. ulang lagi tadi salah toh? Ya. قالوا Nggak boleh gini, intonasi kalau pendek jangan anu, tapi anu dia tegas tahqiq tapi dia pendek. Anu, nggak boleh anu, nggak boleh juga ikhtilas, tapi nggak boleh banyak. Anu, jangan ambil nada intonasi naik kalau dia pendek. Ya, coba lagi. قالوا أنؤمن كما Gini, anu minu kama, coba. أنؤمن Gitu, كما cukup. Jangan anu, jangan di apa di ayun. Ya gitu, ulang lagi qol. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Iya. Oke, di sini kan ada beberapa bendera nih. Nah, coba bendera pertama, qalu. Ya ismun fasil. Oke, kama mana? Kama Mm-mm. sama ya ismun fasil. Oke, itu sufaha as-sufaha. Wajib mutasil. Oke, sahih, lanjut. Oh, ini dapat hidayah. Tapi sudah tahu ya dari perbedaan gunung. jaiz dan wajib ya, mutasil dan munfasil ya. Oke, lanjut. Ala innahum humus sufaha. Oke, di bendera pertama apa namanya? Itu wajib mutasil. Saya jangan banyak bertanya lagi kalau saya bertanya jangan kau balik bertanya. Ala innahum apa? Ala innahum Nah, jais mutasil. iya, kenapa dia jais munfasil? Karena kau tadi salah-salah jadi saya tanya begitu, coba kamu tadi pas. Karena kau masih bingung kan ya, jadi apa kenapa? Biar sudah paham. Karena apa Mbak? Enggak satu kata. Nah iya, karena matnya bertemu hamzah tidak satu kata terpisah ya, tidak dalam satu kata atau kata lain. Oke, lanjut. Di kata as-sufaha itu apa? Mat wajib mutasil. Oke, sahih. Lanjut, Mbak Rizky. وعلى أبصارهم غشاوة. Oke, yang pasti sudah wa'ala itu majah. Oke, lanjut. إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, ain tentu lagi. Yash'urun. Iya. Iya. Oke, lanjut. Sejarahnya di wala ta'tu. Nanti balik lagi ke sana ya. ولا تأكلوا أموالهم. Oke, dan ini tetap majais ya, karena cuma satu aja. Oke, lanjut. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Nah, ini sama-sama juga majais hasil karena sama aja katanya. Oke, lanjut. وجاءوا أباهم. Panjangnya perhatikan. وجاءوا
asya'an yabqun. Oke, sekarang jelaskan mat yang tadi ada beberapa yang ada benderanya. Silakan. Mat apa saja itu? Itu ada berapa bendera? 1, 2, 3. Berarti ada 3 hukum. Ya kan, kata tersebut ada 3 bendera kan? Iya, Ustazah. Nah, berarti ada 3 hukum. Coba sebutkan. Hukum pertama, bendera pertama apa? Majaz munfasil. Apa? Majaz. Nah, ayo masih pusing gitu, bingung deh ya. Sering-sering sering-sering kenalin ya. Apa? Majaz munfasil. Jais, kenapa Jais? Jangan dibantu. Asik itu mau ada pemahaman dia. Wajib. Nah, wajib. Kenapa wajib? Wajib karena dia satu kata. Nah, jadi jangan kembali lagi ya. Kan dari anunya tuh mutasil itu kan tasil, sambung kan mutasil. Munfasil, ifa kan munfasil. Nah, kalau saya kayak gitu, oh berarti dia terpisah. Mutasil. Sekarang berikutnya lagi. U-nya ada bendera kedua. Abahum. Ini mat jais munfasil. Iya, karena dia jauh itu kan kata pertama ya. Nah, cuma dia doma panjang. Ada kata yang kedua, awal kata itu hurufnya hamzah. Abahum. Oke. Isya'an apa? Mat wajib munfasil. Oke, sahih. Lanjut. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, kita sin sukun sering jadi tebal. Tipiskan lagi, masrur. Relax kan lagi suaranya. Masrur. Lidahnya biasa. Masrur. Coba asa. Ke belakang sedikit ujung lidahnya. Itu agak kena itu. Jadi kayak rusak. Asa. Iya, coba. Masrur. Sofir. Masrur. Ya gitu ya. Jadi kadang tadi terdengar tipis, baru kadang hilang. Oke. Di kata innahu itu kan ada mat ya. Itu mat apa itu? Sama ahlihi. Mat sila sugro. Oke, sahih. Barakallahu fiik. Lanjut. Silakan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Oke, di kata zallazi itu tipiskan lagi. Tadi zi, jangan dikembangkan lidahnya zi, tapi zi relax. Biar tipis. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu Man dzalladzi Yang lazi lah. Ini kayaknya penyakit lama ini kamu. Coba lagi. Karena kita bacanya bagus loh sudah saja ini. Ulang lagi. Man dzalladzi Lamnya lazi. Man zal itu Mbak. Zallazi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Sudah illa bi'iznih. Oke, kalau silahnya itu yang mana, yang kan ada 2 silah tuh. Yang mana jadinya mat silah kubro? Indahu. Ada tandanya. Karena ada hamzah kata illa kan. Kalau biiznihi. Kalau dia nggak wakof, biiznihi jadi mat apa itu nih? Mat silah subro. Oke. Karena nggak ada benderanya ya. Nggak ada hamzahnya. Oke, baik, berikutnya Ustaz. Wa inda rasuli. Bahasa wakof Ustaz langsung. Salah tarik nafas. Tapi sahih cara wakofnya. Wah, mantap ya, alhamdulillah. Harus disukunkan dia. Tahan banyak. Lanjut. Wa in Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda rasuli illa alladzina
Nah, wa inda rasuli wa'in. Ya. wa inda rasulihi illa alladzina ahadtum. Betul nggak sih? Kenapa ini panjang betul? Oh. Nah itu mat apa itu A? Mat tabi'i. Nah matobi itu panjangnya berapa? 2 harokat. Nah kenapa lebih dari 2 harokat? Nah Takkan dia lupa. kalau dia mat har'i itu pasti dia kalau mat itu bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah ini kan tidak ada di depannya toh, Ahadtum. berarti dia mat asli ya. Jadi 2 harokat saja. Jadi nah di kata ahadtum itu ada idgham mutamasilan. Karena pada sama ta ini satu makhraj. Suaranya mirip. Jadi karena susah, jadi dia dikamilkan, jadi dia masuk, jadi dalilnya tidak terbaca. Atau cara mudahnya, ketika ada huruf pertemuan 2 huruf, yang pertama tidak ada harokat itu sukun, ya kan? Tapi tidak ada sukunnya. Yang keduanya ada tasydid, jadi yang tadi tidak ada harokat tidak terbaca, dia langsung masuk tasydid. Tasydid itu kuat, jadi ikuti tasydid. Jadi ahad langsung, nggak boleh ahad, tapi hattum. Ya langsung tekan. Jadi dalnya hilang. Yang nggak boleh ahad ada dal, ada karakter dal nggak boleh. Coba. Atau jangan-jangan dulunya nih sebelumnya nggak ada tasdid. Enggak, memang begini asalnya. Kalau rosomnya tuh untuk pertemuan 2 huruf, ketika huruf yang pertama sukun ini tidak terbaca, pasti diberi tasdid. Dikasih tasdid. Nah, kalau dia tidak ada tasdid, berarti dia sifatnya harus ada disebut. Biasanya dia kuat. Dal sama ta ini kan sama, ya kan? Artinya apa sih namanya? Benda kuat si dal ini terhadap ta. Jadi dia kalah. Apa artinya dia tetap masuk. Dimasukkan, masuk dileburkan. Tidak besar. Jadi gitu. Lanjut saya. Ya, masih enggak ya. Yahsabu annama Saya masih kan? Kali nggak ada. Oke. Pulang dulu, Ustaz. Saya jangan marah. Enggak apa-apa. Yang diulang yang tadi kan? Iya. Wa inda rasulihi illa alladzina ahadtum. Ada apa yang salah? Ahadtum. I-nya panjangnya berapa, Ustaz? Rasulihi. Nah, berapa tadi panjangnya? 4 Atau 5? Tadi kita baca 2. 2 ya? Tinggal tambah 3. Silakan, Ustaz. Nah, kurang lebih juga. Wa inda rasulihi illa alladzina ahadtum. A-nya jangan buru-buru. Ada alif mat. Ahadtum. Iya. Wa inda rasulihi illa alladzina ahadtum. Dinaikkan aja. Ahadtum. Oke, Ustaz, jadi tolong di-cut nanti bagian ini ya. lanjut. Ya, betulan sudah. Ashari. Oh iya, Asari ya, Rizky ada yang lain. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke, yang tinggal kho aja ditebalkan. Ladah, karena dia sebelum kho sukun, kalau sebelumnya fathah dia paling tinggi tuh tingkatannya. Ladah. Enggak pakai bir. Ladah. Coba kho. Coba kho dulu. Nah, kho itu lidah kita kayak apa? Lengkung kan di tengah. Nah, sama. Ladah. Nah, jadi suara itu ke atas. Kho. Nah, Masya Allah, coba lagi. Yahsabu annama lahu akhladah. Iya, lebih baik, Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kalau kho berarti dia kalau fathah kalau dia hi baru ih. Dia tingkatannya turun sudah kalau dia kasrah, paling kecil sudah itu kasrah ya.
Oke, lanjut. bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Ulangi lagi, barakallahu lanjutkan bawaannya sekalian. fiik. Lanjut. Wa ma ba Iya, itu titiknya 2. Kalau 1 ba. Pura-pura lagi sedih itu. wa ma ya'lamu Jangan ya. Ya, lam. Iya. Tadi kan nih gue disebut. Ya, lam. wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Oke, nah barakallahu fiik. Lanjut. wa rasulihi illal Nggak ada tasdid ilal. Ilal. Ilal ladina. wa rasulihi ilal ladzina ahad. Nah, sama tadi. Kalau Ustaz tadi kan ilal lazina sahih. Kalau ini kan ilal lazina ahadtum. Hatum. Hatum. Ahadtum. Masya Allah. Keren, Asraf. Berapa pindah? Ulang. wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Oke, masalah barakallahu fiik. Lanjut. Rabbana innana amanna. Oke, di sini yang ada benderanya itu mat apa dia? Bendera Rabbana. Rabbana innana amanna. Oh, yang ada bendera-bendera kan ada 2 tuh. Mat apa semuanya tuh? Iya, jaiz, munfasil. Oke, sahih. Kalau amanahnya sudah tahu ya, amanahnya. Mat badan. Amanahnya itu baru mat badalnya ya. Oke, lanjut. Baba. Nah, pada panjang. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Nggak boleh. Wazanya sofir. Wazayyana. Tidak boleh. Wazayyana. Berarti nanya ada mat. Nggak boleh. Nah, pendek. Coba lagi. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Ya. Kalau lin itu usahakan jangan ilai. Berarti dia nggak di dia jadi mat itu harus di tengah. Ilaiku. Ilaikumul. Arahkan ke tengah lidah. Nah, gitu. Coba ulang lagi coba. Biar enak. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Oke, tinggal zainya aja lagi ya. Wa zayyana. Oke, sama-sama yang sisanya. 1, 2, 3. Kemudian nabiyuna min rabbihim. Oke, lanjut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya ayyuhalladzina amanu imana utu wajadu ra'aqamisoh a'rodo wa na'a bijanibi. Siapa yang hidupkan itu? Ulang. Kita sudah tahu apa itu. A'rodo 1, 2, 3. a'rodo wa na'a bijanibi. Faqala ambi'uni. Ya, Masya Allah. Ambi'un. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita selesaikan hari ini. Sudah selesai ya, mat ini dulu ya. Nanti berikutnya itu dia
mat yang bertemu dengan sukun. Ada dua nanti, sukun asli dan suku arid atau tidak asli ya. Oke, ada beda. Setuju. Kalau misalnya pas bedah ayat yang di mat badal yang bunga pertama itu kan Robbana itu mat jais. Terus yang innana kan itu Jais juga kan? oh itu jais juga disebut itu baru mana baru mat badal. Gunanya nunnya guna musyad udah tidak ada ya kan? Nanti dah kita ini kenali dulu hukumnya deh. Nanti kalau sudah ilmu hukumnya baru kita pelan-pelan bedah ya. Paling saya nanya-nanya sedikit-sedikit untuk mengingat. Ya, siapa yang mau bertanya? Misalnya ada yang mau bertanya. Sari? Hah? Awas saya kalau ditanya nggak bisa jawab ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya, silakan. Nggak, masa bertanya sama Rizky. Harus bisa jawab kan? Apa tuh? Di luar dari konteks ini terkait dengan bacaan yang kita atau mungkin pada saat di ngajar ada masalah-masalah boleh juga ditanya ya saja ya. Iya. Iya. Ya, silakan. Hah? Cara menaikkan subscriber. Pak Yasok diskon aja gitu. Tinggal lempar aja lagi anunya ke sana. Saja Ratna, dadah. Rizky, Ustazah Rizky. Mbak ya, Mbak. Sorry. Ayah. Wae. Saja Nisa ini sudah banyak ilmunya kemarin dari gunung dia. Berguru ke gunung. Kata orang kan gitu ya, kalau saya mau banyak ilmunya tuh harus berguru ke gunung. Iya, dia sudah berguru sehari langsung sakit gitu. Ini nggak ada lagi? Satu can, saya pun. Satu angin maksudnya. Ada? Kalau nggak ada seperti itu. Nah, maksud saya bukan suruh nanya, maksudnya kalau nggak ada ya tutup. Oh, saya balik tadi. Saya gini. boleh konteks yang lain misalnya Ustaz Saiful terkait dengan bacaan Al-Qur'an. Pokoknya ilmu Al-Qur'an ini kalau saya secara pribadi saja luas banget ternyata. Luas banget. Dan ternyata juga di sebagian Al-Qur'an itu mungkin dulu di Al-Qur'an itu belum ada tambahan mempermudah kita membaca Al-Qur'an. Sekarang kan Al-Qur'annya sudah ada tanda warna, kemudian ada keterangan di bawahnya ini mat arif sukun nih gitu. Nah, itu alhamdulillah kita dimudahkan sebenarnya gitu. Ilmunya Masya Allah, ilmu Al-Qur'an ini kita pikir saya dulu waktu sejak kecil atau SD itu belajar itu tajwid itu aja. Maksudnya bukan tajwid. Hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu aja. Jadi setahu kita itu aja. Itu aja. Sekali ya. Karena saya termasuk orang zaman dulu. Iya. Maksudnya belajar zaman dulu begitu. Yang 5 huruf kan, 5 hukum kalau nggak salah ya kita. Ya idhar, idgham, iqlab, ya, idgham bila guna itu sama ikhfa itu aja biasanya. Itu aja. Itu pun di sekolah saja. Di sekolah saja, kalau di guru ngaji kami nggak ada kayak gitu baca doang. Paling kalau dia sudah nggak dibahas itu hukum-hukumnya. Kalau sekarang kan sudah Masya Allah ngaji dibahas hukumnya, ya kan ada. Ya, luar biasa. Karena dulu memang guru ngaji memang susah kan. Cari guru ngaji kan susah kan, saat pergi ke Indonesia saja ke Timur Tengah sana ya berhari-hari, bukan berhari-hari, bertahun-tahun lah sampai dia berangkat ke sana, nanti kalau sudah baru mengabdi di daerah situ kan kayak pulang gitu. Itu pun berapa lama perjalanan naik kapal ya, dulu yang belum ada pesawat ya, atau mungkin ada pesawat cuma orang dulu kan susah cari pesawat, nggak tahu naik kapal. Kalau zaman saya dulu kalau naik haji itu luar biasa, lama baru 2 bulanan baru tuh paman saya datang. Karena perjalanan kapalnya yang jauh kan. Mungkin apalagi yang menuntut ilmu, ya kan, yang menuntut ilmu sampai. Jadi tidak heran Ustaz dulu masih minim sekali memang ilmu. Guru ngaji tuh makanya saya bilang guru ngaji sekarang jangan guru ngaji zaman dulu, sekarang upgrade lah. Ada harus udah lebih baik lagi. Upgrade kan.
Saat saya pulang aja upgrade beatnya. Oh. Tapi Masya Allah luar biasa ya perkembangannya Ustaz. Ustaz kami kan? Iya, semuanya. Luar biasa. Pembinanya aja enggak. Enggak, pembinaan jarang masuk tapi luar biasa ya. Kalimat pertama itu agak down sedikit. Tapi kan realita ya. Oh, sama sakit. Kan Ustaz kan memang kerja ya kan, qadarullah, karena ada tugas. Kalau enggak istrinya nanti teriak, mana gajinya? Iya. Ya kenapa? Tapi walaupun saya tidak hadir di bentuk wujudnya, insya Allah saya hadir di CCTV-nya. Oh, gitu sudah luar biasa ya kan. Saya sambil dengar biasanya, dengerin kalian ngobrol aja. Materinya nggak kedengaran. Ustaz Rixman sama Jadi Ustaz- kita mata-mata itu dari situ aja ya. Oh, ini yang mana? Pantas serius semua, ternyata ada yang merasa mata-mata ya. Kami punya grup sering ku screenshot itu. Kalau ada yang sambil screenshot langsung jadi 3 tarik ke bawah. Berarti membantu Anda itu ya, fokus semua. Tapi kadang-kadang Ustaz Rixman marah kalau digituin. Marah hidup Ustaz. Iya. Pernah kau mau? Soalnya langsung pulang. Canda Ustaz Rixman. Mau nambah nih subscribernya enggak? Ku unsubscriber lagi nih. Kurang 1 tuh. Dan sampai lupa apa tadi mau tanya. Ustaz yang itu cuma di 2 surah itu aja Ustaz ya? Al-Ahqaf sama Al-Baqarah. Sebenarnya ada sih kalau kita Bukannya dia misalnya. kamu- Cuma yang terkenal tuh ini kalau yang Dia 2 sukun itu ya, sama 2 sukun itu. Dan memulai kata ya. iya. Kalau kita ibtidah atau memulai dari kata tersebut, kalau hadis tersebut. Jadi sebenarnya ada juga di lain kalau kita wakaf, misalnya habis napas kan. Cuma ini yang sering Napas. dipakai untuk jadi contoh. Oh, iya. Jadi contoh. Kirain cuma 2 Enggak, Ustaz ya? selama kali saya baca, saya ada temukan beberapa. Cuma ini yang familiar ya, artinya gitu ya.